Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena diminta dibuka ini lucu ini. Yang membukanya harus yang mau diajak apa namanya? Ngobrol. Ya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Gini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kudu daun. Ya Bismillah. Iya, kan alhamdulillah telah dibuka. Cukup lah ya, sahabat Berewek. Kita balik lagi di acara Berewek, tentunya masih di channel Yaku Kami Aja. Kali ini kita mendatangkan narasumber hebat, Wak. Kita berada di mana ini? Oh, iya. Kita didatangkan. Kita yang datang, karena ini narasumbernya tokoh besar di Kabupaten Subang. Ya. Jadi berapa tuh? Kurang tuh ditanya. Nyata kan tokoh besar. Oh, ukurannya nomor sepatu. Ya, sahabat Berewek, ini mungkin sahabat Berewek semua sudah nggak asing lagi ya, karena beliau ini sudah malang melintang di kancah Malang aja melintang. Can Agus kayaknya di kancah perbirokrasian dan juga akademis pegiat sosial dan pemberdayaan masyarakat ya. Ini adalah Bapak Ahmad Basuni. Ya. Pakai haji itu, Pak? Untuk kedah. Kedah. Kewe di Ya. tengah-tengah. Nah, ya tentunya kita masih di channel Yaku Kami Aja. Kita akan membahas soal hal yang 2 tahun ini eta mixer. Ini senina atau senina kan? Natural nggak apa-apa lah ya, sahabat Berewek, itu seninya lah kalau kata Pak Bas. Jadi ini kita akan membahas hal yang 2 tahun ini menjadi ramai diperbincangkan ya Pak Bas di Subang ataupun di seluruh Indonesia, yaitu terkait bansos. Ya. Sekarang kita berbincang dengan Pak Bas. Ini sebenarnya saya bingung karena beliau ini akademisi, juga pengamat politik, juga pegiat sosial. Jadi menempatkan Pak Bas ini sebagai apa sekarang? Pakar bansos. Pakar bansos. Iya. Bisa lah kita tempatkan Pak Bas ini sebagai pakar bansos ya. Karena beliau juga sebagai pegiat sosial, ini sebagai koordinator Kabupaten Pendamping PKH ya, Pak Bas. Iya. Ya. Mungkin sebelum kita bahas banyak, Pak Bas bisa diperkenalkan dulu. Sebenarnya Pak Bas ini siapa? Tuhan ini Pak Bas itu naon? Ya. Mungkin barangkali ada sahabat Berewek yang baru belum pernah kenal dengan Pak Bas, apalagi yang di dapil itu ya Pak Bas. Bisa diperkenalkan dulu Pak Bas. Iya, kebetulan saat ini saya menjadi Korkap PK Kabupaten Subang, ya. Salah satunya ya, karena Korkap ada 3 orang, saya, kemudian juga Pak Haji Nanang dan Kang Agus Riki. Jadi kebetulan nanti dibagi wilayah ya, dibagi wilayah sesuai dengan rasio pendampingnya, sehingga KPM pun menjadi sama berimbang lah ya, jangan sampai ada yang terlalu banyak dan terlalu kecil. Nanti dibagi gitu kan, sekian kecamatan, nah itu mungkin perkenalannya, dan saya kira itu mungkin kalau PKH ya. Siap. Gitu. Nah, Pak Bas, tadi kan dijelaskan oleh Pak Bas pembagian wilayah. Nah, sejauh ini Pak Bas megang berapa kecamatan, Pak Bas? 9 kecamatan. 9 kecamatan. Ya, tapi sebelum masuk ke situ saya kira sedikit saya antarkan PKH dulu lah ya. Siap, betul. Biar nggak salah artikan ya, Iya, Pak Bas. jangan masuk ke sana ini PKH-nya apa kan gitu. Siap. Ya, PKH ini kan program keluarga harapan ya, emang sudah lama juga. Ya, salah satu program pemerintah yang cukup bertahan lama. Ya, karena sejak tahun 2007 sampai dan saat ini sekitar 14 tahunan lah ya, kurang lebih. Nah, sana emang ini terkait dengan SDGs ya. Nah, jadi selama terkait dengan program dunia, agenda dunia, saya pikir akan cukup bertahan lah ya, bertahan program gitu. Dan PK sendiri juga untuk memutus rantai kemiskinan, memutus rantai kemiskinan. Ya. Kang Puri sama Kang Asmil ya, dari Berewek kan gitu. Ya. Jadi tapi ini investasi jangka panjang ya, dengan melalui kegiatan
kalau bantuan sih bantuan tunai ya. Artinya bantuan non tunai melalui Himbara lah ya, melalui Himbara BRI. Kemudian kenapa tadi memutus kemiskinan apa? Dengan 3 hal. Artinya dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berarti fokusnya di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya. Ini juga sangat tentunya sangat berkontribusi terhadap pemerintah untuk menaikkan IPM. Jadi dengan masyarakat yang katakan prasejahtera, ya, yang keterbatasan sosial ekonominya dan pendidikannya, dengan program PK ini dikuatkan semangatnya sehingga minimal sewajar Dikdas itu terpenuhi 9 tahun, kemudian ibu hamil dan melahirkan juga bisa sehat, ekonominya juga sedikit membaik ya. Tapi itu jangka panjang karena yang kita bina sebenarnya adalah targetnya adalah anak-anaknya dari penerima bantuan. Sehingga ke depan kan itu kan butuh 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kan gitu. Jadi nggak instan langsung didapat. Kan gitu. Jadi itu memang memutus rantai kemiskinan. Nah, kita dengan adanya apa sih pendidikan dengan 3 itu kita melakukan FDS ya, ataupun P2K2. Apa itu, Pak Bas? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bagaimana pemahaman tentang pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, dan pentingnya ekonomi bagi keluarga. Nah, dengan dikuatkan itu, disemangatkan itu, sehingga masyarakat bisa meningkat ya, kemampuan pendidikannya, kesehatannya, dan ekonominya. Ini tadi menarik Pak Bas yang disampaikan oleh Pak Bas. Karena kan citra di luar sana untuk pendamping PKH itu hanya mendampingi pencairan bantuan. Tapi kalau tadi dijelaskan oleh Pak Bas, Pencairan itu hanya salah satunya. nah ini salah satunya kan. Tapi yang dikenal oleh masyarakat awam mungkin yang tidak mengenal betul program PKH kan, oh pendamping mah datang teh pas pencairan we unggul. Tapi kalau pemaparan Pak Bas tadi kan sebenarnya ada FDS tadi ya Pak Bas. Ada tugas-tugas yang lain. Nah, itu memungkinkan nggak Pak Bas? Ada pendamping yang abai terhadap itu, terhadap tugas-tugas untuk mendampingi itu. Dimungkinkan bisa terjadi, tapi kita kan ada namanya monitoring atau pengawasan. Nah, semua kita berbasis IT, melalui aplikasi dan melalui turun ke lapangan, mengecek kan gitu, mengecek kegiatan pendamping. Ya, di kita kan awalnya kan mulai namanya validasi. Ketika awal bantuan itu kan ketika datang data turun ke kabupaten, kita lihat ketika awal awal menjadi CKPM, calon keluarga penerima manfaat, itu kan nanti divalidasi, kita datang dari kementerian, datanya ini loh misalkan CKPM itu. Nah, kita validasi kan, kita langsung home visit ya, mendatangi rumah. Nah, kemudian ketika home visit ya kita cek betul-betul kan gitu, memenuhi syarat enggak kan gitu. Karena ketika memenuhi syarat ya bisa lanjut menjadi KPM. Kalau enggak ya kita tolak, dibatalkan. Nah, jadi itu yang dari karena kita juga makanya ketika data yang dikirim ke kementerian itu nggak bagus, ya pasti banyak yang non eligible, tidak memenuhi syarat kan gitu. Sehingga kita pernah lakukan. Mungkin juga yang terakhir hampir kurang lebih 50% itu non eligible. Ya mungkin karena tadi datanya yang dikirim nggak begitu bagus kan gitu. Nah, Pak Bas, kalau misalnya saya ngomongin misalnya siapa sih KPM PKH itu? Kalau misalnya yang sederhana aja dulu. Ya kan di itu ada tingkatan ya. Di SIG-NG itu ada tingkatan ya. Ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Biasanya PKH itu yang paling itu di desil 2 dan 3. 2 dan 1. 2 dan 1. Ya, tapi mungkin juga ada yang desil 3. Itu kan ukuran mungkin, ukuran kesejahteraan menurut DTKS. Yang paling ya. rendah itu nomor 1. Desil 1. Oh, jadi bukan prestasi ya. Bukan. Jadi dibalik gitu kan. Gitu. Jadi itu yang calon itu kan di entry oleh operator SIG-NG kan. Ada masuk ke DTKS, nanti dari ekstron ke kita.
ini calonnya kita validasi, kita cek lapangan kan gitu. Oh, Gitu. jadi di desa ya, biasanya dimulai di desa, Desa dan kan? kelurahan. Iya, kelurahan, Desa iya, kelurahan, terus dilaporkan ke tingkat kabupaten mungkin Iya. divalidasi nanti. Belum, itu langsung kementerian dulu. Oh, langsung ke kementerian. Iya, kementerian. Dan kemudian turun ke kita. Oh. Baru divalidasi ya. Karena beda bidang yang dengan program PK beda bidang, urusan DTKS beda bidang. Jadi bidang itu kirim data dulu ke kementerian. Itu nggak mungkin berbeda kan ya? Kalau misalnya data yang diinput, yang dikirim, begitu balik lagi, beda nggak? Ada kemungkinan bisa beda nggak? Ya kemungkinan bisa tadi tergantung kementerian apakah nanti ada sortir di sana ada filter saya juga nggak tahu. Oh. Kan gitu. Nanti lihat mungkin SAS sistem juga bisa dicek Iya. mungkin ya SAS sistem bisa dicek juga. Tapi pada dasarnya berarti pendamping PKH itu ketika melakukan validasi sudah menerima data ya Pak Bas? Udah menerima data. Nah tapi kan cenderung disalahkan juga nih pendamping PKH itu. Seakan-akan pendamping PKH-nya yang menghilangkan data sebagainya. Sedangkan kalau tadi lihat alur yang disampaikan Pak Bas, itu kan bahwa pendamping melakukan validasi itu atas data yang sudah diterima Iya. dari dinas terkait, gitu Iya. kan. Yang turunan tadi diserahkan ke kementerian, kemudian dikembalikan lagi ke dinas. Hmm. Nah, benar nggak itu terjadi Pak Bas? Adanya, misalkan pendamping jadi tiba-tiba dimarahin gara-gara ada yang tidak terdata, padahal data yang dibawa pendamping itu dari dinas gitu. Ada, ini kan masalah kita kan ya kalau persoalan bansos kan banyak peminat. Iya. Banyak peminat. Tidak mampu. Ya. Ya kadang-kadang juga yang sampai kan pengalaman saya sebelum di Korkap kan jadi pendamping juga kan. Saya juga pernah dimarahi sama calon penerima ataupun yang tidak Dapat tidak bantuan. muncul datanya. Iya. Kan gitu. Bisa terjadi kan. Nah, ketika ada juga ada yang punya sawah, dia kata ditukar aja kamu misalkan jadi miskin, sawahnya diberikan kepada yang prasejahtera. Misalkan, mau nggak kan gitu? Nggak mau kalau digituin kan gitu. Nah, jadi itu mungkin ada karena memang tadi bansos itu kadang-kadang banyak ya, bukan kadang-kadang mungkin faktanya banyak yang ingin dapat bantuan sosial. Gitu. Ya. Makanya kita kan ada labelisasi kan, Iya. gitu. Yang dicap itu Yang rumahnya Pak Bas. kalau kita pakai stiker lah, nggak dicap kan gitu. Cap di tarang. Untuk menandakan itu penerima manfaat. manfaat kan, kira-kira begitu. Ya, itu bisa jadi pencerahan juga buat sahabat Berewek. Jadi kalau misalkan ada warga yang prasejahtera tapi tidak terkunjungi atau tidak divalidasi oleh pendamping PKH, itu jangan menyalahkan pendamping PKH-nya. Karena pendamping PKH itu menerima data, Iya. itu kan bukan yang Input data input atau data input, dan sebagainya gitu. Jadi itu nanti kita salahin orang lain aja. Terus itu tadi yang ngomongin soal eligible dan non eligible ya. Emang yang eligible penerima PKH apa aja, Pak? Ya, Biasanya yang- pertama tadi ya desil. Di desil kan minimal desil 2 lah Ya, 2 dan 3 lah ya. 2 dan 3. Ada yang 2 dan 3. Kemudian juga yang memenuhi komponen, terpenuhnya komponen. PKH itu. Artinya ada anak ya, baik SD, SMP, Yang Orang bersekolah, SMA, yang balita. berapa 70 tahun ya yang gitu. lansia. Lansia kebetulan lansia. sudah Sudah- tidak sudah nggak ada. menjadi komponen. Ya, sudah secara kebijakan kementerian itu di luar program PKH. Sama yang tadi yang sekolah dan hamil dan melahirkan bayi ya. Bayi. Itu yang menjadi persyaratan. Jadi kalau mereka prasejahtera pun ketika tidak mempunyai komponen itu ya nggak bisa. Gitu loh. Kan yang kita tadi target kita adalah anak-anak keluarga penerima manfaat. Iya. Ke depannya kan gitu seperti itu. Jadi lebih spesifik sekarang mah ya. Iya. Mas. Jadi jompo nggak lagi di Nggak. nggak lagi di Cover. Masuk komponen. Iya, nggak masuk Nggak. lagi komponen Iya. oleh Itu. PKH. Karena jelas di depan dan ya kita juga selain tujuannya adalah wajar Dikdas, kemudian pendidikan kesehatan ekonomi untuk lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita juga kan ada graduasi mandiri kan. Graduasi Jadi ketika emang sosial ekonominya misalkan bagus, ya kita edukasi untuk berhenti mendapatkan bantuan. Jadi bukan KPM abadi gitu ya. Bukan Pak Bas? KPM abadi ya kita. Ya kita ada ada ketentuannya, ada persyaratannya kan gitu. Dan jelas kita juga mampu kan mengadvokasi anak didik sekian puluh ribu mungkin baik yang SD, SMP, SMA kita kawal dengan PKH.
sehingga betul-betul lulus Sampai SD-nya SMA lulus, itu ya? SMP-nya ya sampai SMA. Kalau sekarang ada yang sampai kuliah itu ya Pak Bas? Ya tapi kalau Itu PKH di- bukan. Oh, PKH bukan. Jadi Jadi di KIP Jakarta mungkin itu. KIP kuliah itu Enggak. belum jadi tanggung jawab Belum. pendamping PKH. Bukan program belum. Nah, jadi kita sampai SMA kan gitu. Nah, kita jadi jelas yang hamil juga kita kawal sehingga lahir bayi yang sehat. Ya. Nah, gitu ya. Dan tadi yang ekonominya kita bantu semungkin untuk kuat untuk berusaha ya. Karena di kita ini kan ada itu tuh Bang Emok gitu ya. Iya. Ini luar biasa sekali itu kan gitu. Itu partnernya Kang Asmil, Bang Iya, gitu. karena memang masyarakat kita tuh penerimanya saya cek lapangan itu kan ada yang punya tanggungannya harian, utangnya ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang musiman. Saya kira jelas lah manfaat dan kontribusi PKH terhadap pembangunan di suatu daerah ataupun di Indonesia. Terutama khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, sekarang gini Pak Bas. Kan tadi udah jelas tuh kontribusi pendamping PKH-nya. Nah, sekarang kan kita ketahui bersama bahwa PKH ini program dari pemerintah pusat. Dari Kementerian Sosial gitu kan. Nah, kontribusi daerah baik itu kabupaten ataupun provinsi ada nggak Pak Bas? Misalkan penambahan honor atau diberi kendaraan atau apa? Berat bisa aja bertanyanya ya. Kan ini siapa tahu jadi rekomendasi buat Pak Haji Ruhimat, Pak Bas. Bupati Urang, Pak Ruhimat. Ya, saya pikir juga dari Kementerian itu kan ada kebijakan. Jadi masing-masing daerah, kabupaten itu minimalnya sih 5% sharing anggarannya dari APBD itu untuk menunjang program PKH di kabupaten. APBD kabupaten. Kabupaten. 5% Dan minimal. sampai saat ini itu belum terpenuhi. Iya. Yang itu ada nggak bisa dihilangin, ada kontribusinya terhadap program PKH dari APBD. Ya kita gunakan untuk kebutuhan program. Di antaranya tadi ada pertemuan kelompok P2K dan P2 dan K2 ataupun FDS ya memang untuk memenuhi transport mereka ke lapangan. Ya karena kalau transport ke lapangan juga semua dari honor ya saya pikir akan cukup ya. Nah, karena kadang-kadang pendamping itu ada yang posnya di Subang Kota, lokasi dampingannya di Cipunduy Danakan, gitu. ya. Atau Belum Cipunduy Ada gitu orang ya. di Serang Panjang tuh yang ada Cuk di Jalu. Cipancar ya, dari Cipancar ya. Bu Mimin kalau nggak salah, itu dampingannya di Cikaum. Jauh. Perempuan lagi kan. Nah ini kan kalau nggak dibantu sama itu pasti kerepotan. Tapi alhamdulillah ada ya, harapannya akan lebih baik lagi ke depannya, lebih besar lagi dari APBD itu. Sehingga karena memang masih jauh dari 5% kan begitu. Nah, kalau pemerintah provinsi nggak ada Pak Bas? Saya belum akses, kalau dulu sih ada bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan. Ya, tapi di waktu Pak Gubernur sekarang saya belum tahu persis ya, mungkin karena kebasan informasi saya ataupun gimana. Kalau dulu waktu sebelum Pak Ridwan Kamil ya, itu ada namanya annual summit ya, annual summit. Ya, jadi semua itu diundang dan di situ pendamping dan dilihat keberhasilan dari program Capaian. PKH sendiri ya, capaian programnya kan gitu. Untuk saat ini belum ada lah. Nah, ini yang sangat menarik sebenarnya Pak Bas. Kemarin itu kan saya banyak juga tuh berteman dengan para pendamping PKH. Tiba-tiba WA saya di statusnya itu diserbu dengan bahwa slogan PKH bukan pengurus segala bansos gitu Pak Bas. Pendamping semua bansos. Bukan pendamping semua bansos gitu. Nah, itu gimana Pak Bas? Bisa muncul gerakan-gerakan seperti itu di para pendamping? Iya, ini memang untuk dinamikanya sangat luar biasa lah untuk saat ini lah ya. Kan bansos tuh banyak lah ya. Untuk saat ini banyak, jadi banyak bantuan. Ya di antaranya PKH ya. Nah, di antara yang lainnya adalah misalkan BST ya. Ada BST, kemudian juga ada sembako, ada juga bantuan COVID ya dan lain-lainnya. Nah, tapi kenapa itu muncul? Ya, karena seolah-olah
pendamping PKH ini mendampingi semua bansos. Iya. Ya, kita merasa mungkin terugikan lah ya secara program kita fokus kepada Iya. PKH gitu. Nah jadi itu yang menjadi kenapa muncul pendamping PKH bukan pendamping semua bansos. Biar juga jelas masyarakat. Karena emang kita real. Kita real itu kan kita mendampingi kakak, Iya. mendampingi keluarga. Ya, jelas kita turun di lapangan di setiap desa kita ada semua. Ya, jadi yang mungkin dikenal masyarakat yang pendamping PKH. Iya. Ya, karena jelas BNBA-nya, by address-nya. Iya. Kemudian juga tahu kondisinya karena kita punya buku induk ke PMPKH. Di situ kelihatan ada dokumennya, ada kakaknya, ada KTP-nya, ada butatnya, ada foto KKS-nya, ada foto rumahnya, tampak depan, tampak belakang, tampak ruang tengah, jadi kelihatan. Gitu. Kita jelas-jelas mendampingi itu betul kan begitu. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kita dapat Pak Bas, sebenarnya kan di bawah atau yang bermarkas di dinas sosial itu bukan hanya pendamping PKH Pak Bas, katanya kan. Kalau urusan bantuan pangan non tunai kan bukan urusan PKH juga. Ya, bukan. Katanya itu urusan pendamping lain, TKSK gitu kan ya. Nah, kenapa TKSK tidak bikin gerakan yang sama? Apakah TKSK itu tidak merasa terbebani oleh seperti pendamping PKH atau gimana Pak Bas? Iya. Ya ini emang secara ya banyak sih keluhan dari teman-teman pendamping ya, SMPKH, karena penerima PKH sudah dipastikan penerima BPNT. program sembako. Program sembako. Ya, tapi yang program sembako belum tentu juga gitu mendapatkan program PKH. Nah, kemudian di lapangan kan kalau sembako itu melalui Himbara, melalui agen-agen Himbara kan gitu. Saran kita adalah melalui diedukasi KPM untuk ke ATM. Tapi dalam fakta lapangan kan kalau ATM-nya jauh, ya mungkin juga kerepotan ya untuk orang tua. Bagi orang tua, misalkan ada yang sakit segala macam kan gitu. Jadi agak terbantukan dengan adanya agen Himbara. Nah itu mungkin, tapi nih sini kadang-kadang Pak Belit kan gitu. Mau sih Pak Belit ya? Ya Pak Kaciweh lah. Pak Kaciweh. Nah itu jadi memang TKSK kan kerepotan kan cuma ada satu orang ya, satu kecamatan. Jadi TKSK itu jumlahnya tidak sama dengan pendamping PKH Pak Bas? Cuma satu orang per kecamatan. Berarti cuma ada 30. Makanya kadang-kadang kita juga bukan kadang-kadang sih yang faktanya ketika program yang kemudian kita juga nggak selalu ada saldonya kan gitu ya. Nah kalau dampingan PKH jelas mungkin pengaduannya kepada pendampingnya. Nah kalau sembako mungkin juga agak kerepotan satu orang kan gitu. Ya kita ini rekomendasi kan misalkan pada pendampingnya. Nah karena kita juga tadi akan fokus kepada PKH kan seperti itu. Dan masyarakat juga nggak tahu bahwa pendamping itu banyak gitu. Ya itu. Makanya tadi muncul membuat gerakan-gerakan pendamping, bukan pendamping segala bansos. Iya itulah. Karena kadang-kadang juga bukan masalah. Kadang-kadang juga orang-orang yang mempunyai posisi juga nggak memahami juga. Iya. Betul. Artinya ya. Kadang-kadang ya muncul juga lah. Kemarin juga sempat juga bukan hanya pesan itu kan. Sebelum kita lanjut, ini perlu disampaikan juga kepada sahabat Berewek. Sahabat Berewek, kita saat ini sedang di kedai PC Ngopi Sinau. Ini kedai ini juga menyediakan kopi dan miras, minuman rasa, juga ada cemilan ya. Cemilan 10. Ini alamatnya di Perumahan Puri Panji. Nomor berapa, Pak? C6. Nomor C6. Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang. Jadi ini bisa juga direkomendasikan buat sahabat Berewek kalau mau nongkrong atau khusus untuk mahasiswa Unsub yang mau revisi atau SP, bisa lah ke sini ya Pak Bas. Ya, ini ada di Perumahan Puri Panji, Blok C6, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang.
Nama Rasanya kedainya mantap. Gitu perlu kan. diulang nggak Jas itu Jas? Nih, Rasanya mantap. Iya. Mirip gitu. nah kita lanjut Pak Bas. Ini kan sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Pak Bas di awal. Bantuan itu menjadi primadona bagi masyarakat gitu kan, sangat diburu. Iya. Nah, tahun ini ada penambahan KPM PKH nggak Pak Bas? Penambahan atau pengurangan bisa nggak? Iya, penambahan atau pengurangan? Kalau tahun ini belum ada kayaknya ya. Belum ada. Itu tahun sebelumnya ada. Tapi memang permintaan penambahan itu ada bikin surat ke dinas. Oh. Tapi saya juga nggak tahu karena memang beda bidang tadi ya. Kalau kita pengguna data kan gitu ya. Nah, jadi kan ada bidang yang lain yang ngurusin tadi sudah diusulkan belum. Saya juga nggak tahu tentang penambahan calon penerima. Ya karena memang yang namanya ekonomi kan dinamis. Ya mungkin kadang maju, kadang mungkin turun gitu. Jadi selalu berubah tuh update. Itu yang dipastikan ya. Kalau kita memang jelas kalau mereka mengupdate melalui EPKH-nya mengupdate terus perkembangannya ya sampai juga hal-hal yang kecil pun bisa kelihatan ya sampai bolak-balik karena keluarga itu misalkan ada masalah, ada misalkan dengan suaminya ada yang berpisah, kemudian juga ada KKS-nya ada yang dibawa sama suaminya, sama istrinya, kayak ini kan kita menjadi persoalan di lapangan kan gitu. Ada juga yang pindah nggak bilang-bilang kan begitu segala macam lah ya, gitu. Jadi untuk saat ini penambahan ataupun tidaknya saya belum tahu, tapi surat sudah ada di kementerian. Saya pernah baca kan itu. Kalau syaratnya sendiri Pak Bas, misalkan ada masyarakat yang inisiatif, misalkan Kang Asmil nih sebagai penamping desa di Cipendey, Kecamatan Cipendey, melihat ada masyarakat yang kalau secara kasat mata lah, kategorinya kategori prasejahtera. Nah, terus Kang Asmil ini ingin membantu masyarakat tersebut untuk menjadi KPM PKH. Itu persyaratannya gimana Pak Bas? Iya, tadi yang eligible ya. Iya, maksudnya tata caranya, Wak, biar Ya bisa itu maka nanti diajukan. otomatis di desa itu kan ada operator SIG-NG ya. Jadi itu kan didata di situ semuanya. Ya persyaratan SIG-NG apa aja. Ya tinggal warga yang memang memenuhi syarat, kemungkinan memenuhi syarat ya tinggal melapor aja ke RT, Siap. ke RW untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Nanti SIG-NG mungkin menginput data itu. Nah data itu untuk dikirim. Nah kalau kita nanti memvalidasi ya, betul nggak ini kan begitu. Nah paling kalau misalnya tadi kan kalau di sistem SIG-NG itu nggak otomatis juga, otomatis nggak kayak misalnya tadi kan begitu, oh ternyata ada perubahan nih di input itu berarti oh dia tuh sebenarnya eligible buat calon PKH. Ada juga yang misalnya Calon KPM. calon KPM PKH kan, itu otomatis nggak di sistemnya SIG-NG itu? Enggak, Cuman karena kan. itu mah data SIG-NG aja kan gitu. diajuin Kirimkan aja berarti dulu. ya. Nah itu karena bisa jadi kan begitu divalidasi orangnya misalkan pindah, ataupun mungkin punten ya mungkin meninggal. Kita nggak tahu juga kan itu. Maka kita divalidasi kan. Iya, ada. Waktu di input data masih ada, kan gitu. Itu tiap tahun Pak, kalau validasi itu? Ya tergantung ada permintaan nggak ada Kemensosnya penambahan calon KPM. Nah tidak, faktanya yang selama ini tidak setiap tahun. Oh, tidak Tapi setiap yang tahun. pasti pada dasarnya setiap calon KPM itu harus terdaftar di SIG-NG. Iya. SIG pasti ya. Terus kalau gini Pak, gimana kalau DTKS misalnya sebenarnya dia masuk PKH karena misalnya masih ada yang sekolah, saya anggap kelas 3. Nah begitu tahun depan itu dia udah lulus kan sekolahnya. Nah itu kan harusnya nggak masuk lagi karena kriterianya udah hilang kan. Iya komponennya itu. Nah, komponennya hilang. Nah itu biasanya otomatis otomatis hilang gitu jadi penerima atau gimana? Justru kan tadi fungsinya validasi teh itu. Oh, jadi masih untuk memastikan sistem manual ya divalidasi juga ya yang mau masuk atau yang keluar juga. Yang keluar mah nanti kan diupdate, dimutakhirkan data yang pendamping. Contoh misalkan ada penerima anaknya sudah kelas 12. Kan selesai itu keluar. Iya. Ya kita non eligible kan.
Enggak, tadinya maksudnya Kang Asmil mah yang belum menjadi KPM, Pak. Oh. Masih di DTKS. Nah, justru kan yang validasi nanti yang Validasi. menentukan. Validasi. Nah, kalau kasusnya udah habis kayak tadi, Kalau udah jadi KPM, udah jadi KPM, terus hilang si salah satu komponennya. Itu kan paling nanti divalidasi kan, nggak Dimutakhirkan. Dimutakhirkan. Bukan validasi, dimutakhirkan. validasi mah untuk yang awal. Yang awal. Yang awal doang. Jadi informasi juga buat sahabat Berewek ya, untuk mengajukan pencalonan penerima manfaat atau calon KPM PKH itu melalui desa atau kelurahan setempat. Jadi jangan langsung loncat. Jadi karena harus terdaftar dulu di 6NG sebagai data di DTKS ya Pak. Iya. TKS kemudian itu nanti akan diproses ke kementerian ya. Jadi jangan loncat karena itu justru nanti yang jadi bahaya itu kan sebagian besarnya Pak Bas ya. Jadi tidak ada di DTKS, langsung loncat, begitu disinkron dengan data desa, divalidasi oleh pendamping, jelit datanya gitu. Nah itu banyak kesalahan di kita itu soal data ganda dan sebagainya karena sinkronisasi data dari berbagai pihak tidak berjalan baik. Ya, sahabat Berewek tadi sangat bermanfaat lah ya buat kita semua, juga buat sahabat Berewek yang Jadi KPM. bukan, maksudnya punya berjiwa besar melihat tetangga dan sebagainya yang sekiranya menjadi prasejahtera, masih sebagai prasejahtera. Karena nggak boleh bilang miskin ya Pak Bas. Karena teman saya juga miskin soalnya masih pakai LPG yang 3 kilo. Padahal tulisannya jelas untuk rakyat miskin. Catat. Nah, jadi ikuti aturan yang ada, berkoordinasi dan mendaftar di desa dan kelurahan setempat yang kemudian nanti bisa diajukan sampai ke tingkat kementerian. Terima kasih Pak Bas, terima kasih juga Kang Asep Mohek. Sahabat Berewek, episode sekarang kita sudahi dulu. Semoga informasi ini menjadi pegangan dan pengetahuan baru, wawasan buat sahabat Berewek semua. Ya, kita tutup. Jangan lupa tetap Dan komen, subscribe. subrek ya, subrek Yaku Kami Aja, juga like dan komen di setiap konten yang kita sajikan. Ya, jangan lupa juga buat sahabat Berewek untuk nongkrong, ngopi, dan juga bisa diskusi dengan ownernya langsung, Pak Bas ya, di kedai PC di Perumahan Puri Panji, Blok C6. C6 ya Pak? Blok C6, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, nanti tertera di sini, atau bisa dilihat juga di Instagramnya ya Pak Bas. Ayam tuh Instagram. Ada. Kedai PC ya. Instagramnya nanti ada kedai PC. Bisa dilihat-lihat lah oleh sahabat Berewek semuanya. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih kemusikan